Puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah, menyembah dan memuji nama Tuhan. Semua karena anugerah dan kebaikannya. Haleluya. Saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk kita dapat menghampiri Tuhan kita. Kita datang dengan hati yang bersungguh-sungguh, hati yang terbuka untuk kita boleh memuji namanya, untuk kita membawa korban yang terbaik. Kita persembahkan persembahan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, kita boleh satu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kalau kami boleh datang, kami boleh beribadah, kami boleh mencari wajah-Mu Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kasih setia-Mu Tuhan, yang boleh kami nikmati hari lepas hari. Engkau memelihara hidup kami. Engkau menyertai setiap langkah kami. Bahkan Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Sungguh baik Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang dengan hati yang bersungguh-sungguh Tuhan. Hati yang rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, sementara kami memuji dan memuliakan Engkau, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami ya Tuhan. Dan hadirat-Mu itulah yang boleh memberi kelegaan bagi kami, boleh memberi ketenangan bagi kami. Berkaryalah ya Roh Kudus dalam hidup kami. Berkati jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan biar hanya nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama-Mu Tuhan, kami memperoleh ketenangan. Karena hanya di dalam-Mu Yesus ada kelegaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Katakan sekali lagi,
Sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dari awal kita pujikan, lingkupiku Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Segenap hati katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai bergelora, kami akan terbang tinggi bersamamu Yesus. Ku akan terbang bersama. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, Engkau Raja atas semesta, kami tidak takut Tuhan. Katakan di saat badai, apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, saat kami tinggal diam di dalam-Mu Yesus, Engkaulah sumber ketenangan kami Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau
Ku kenapa Kau Allahku, ku kenapa Kau Allahku. Kami percaya Tuhan, saat kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Yesus, kami mengalami ketenangan Tuhan di dalam-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ambil waktu sejenak untuk kita boleh merenungkan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Mari sembah Dia, sembah Dia dengan roh-Mu, sembah Dia dengan segenap hati-Mu. Tujuan kami datang Tuhan, karena kami mencintai-Mu Yesus. Haleluya. Inilah doa kami bagi bangsa kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dengan iman kami percaya kemuliaan-Mu pasti Tuhan nyatakan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang besar pasti terjadi, terjadi dan membuahkan negeri kami. hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Segenap hati katakan doa bagi bangsa kita. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Kami percaya Yesus, sesuatu yang besar pasti terjadi dan membuahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Lagi katakan, bagi bangsa ini kami berdiri, kami berdoa Tuhan. Bangsa ini kami berdiri, kami bawa doa kami Tuhan, bawa doa kami kepadamu. Kami percaya Yesus, sesuatu yang besar pasti terjadi dan membuahkan. Haleluya. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Katakan hanya namamu Yesus. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi katakan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Haleluya. Atas seluruh bumi. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, doa yang kami nyatakan kepadamu saat ini, Engkau mendengar setiap seruan hati kami Tuhan. Kami percaya segala pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami terlalu percaya dengan iman yang bangkit. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu pasti Tuhan nyatakan bagi bangsa kami, bagi seluruh dunia, bahkan bagi setiap kami, setiap anak-anak Tuhan yang hidup di dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, kita patut bersuka cita karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Ada amin, haleluya. Mari kita bersuka cita, kita besarkan nama Tuhan kita, puji namanya. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Lambaikan tanganmu. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasa.
Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Mari bersorak-sorai, kita sambut Tuhan kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung, Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. puji namanya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Katakan, kita puji namanya. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Katakan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan, terpujilah. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Besar namanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami mau menaruh iman dan pengharapan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagi-Mu Tuhan, dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan dikenapi pada waktu-Mu. Katakan sekali lagi. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagi-Mu Tuhan, dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan dikenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Mari pujikan dari awal dengan segenap hatimu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagi-Mu Tuhan, dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak
janjimu kan digenapi pada waktumu. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Katakan kaulah pengharapan, kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Inilah pengharapan kami Tuhan. Padamu kami percaya Yesus. Walau tiada dasar untuk kami berharap, kami ingin memiliki iman seperti iman Bapak Abraham. Walau tiada dasar untuk berharap Tuhan, muliakan namamu. Sekali lagi katakan, kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Saat ku memuliakan namamu. Saat ku memuliakan namamu. Kami naikkan rasa syukur kami kepada Tuhan, sebab Tuhan baik buat kami semuanya. Tuhan yang senantiasa ada buat kami dalam segala perkara, dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami kembali membuka hati kami buat Tuhan dalam hadirat-Mu, dalam firman Tuhan yang akan memberkati kami. Bapa di surga, berkaryalah dalam pemberitaan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap jemaat Tuhan yang ada di setiap rumah masing-masing. Kami percaya semuanya ada dalam jangkauan Tuhan. Semuanya ada dalam perhatian Tuhan. Bahkan ketika kami dengan tulus mencari Tuhan, Tuhan boleh berperkara ajaib buat kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya mengucap syukur karena kembali mendapatkan kesempatan untuk boleh berbagi kebenaran buat saudara semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saat ini kita masih lakukan ibadah kita secara live streaming.
Tapi saya percaya tidak mengurangi makna ibadah itu sendiri. Dan saya meyakini Tuhan katakan seperti ini. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka di situ Tuhan hadir. Tuhan hadir di tempat ini bersama-sama dengan saya dan para pelayan. Dan Tuhan yang sama yang kita kenal dalam nama Kristus Yesus adalah Tuhan yang hadir juga buat setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Saat ini kita masuk dalam tema yang baru pada bulan Mei, yang pada minggu pertama kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, yaitu tentang kolaborasi, saudara kasih Tuhan. Dan ini tema yang sama juga yang saya mau sampaikan buat saudara. Nah, saya mau berikan secara singkat dulu apa itu kolaborasi. Dalam definisi yang saya baca, kolaborasi memiliki pengertian sebuah proses. Saya ulangi, sebuah proses di mana 2 orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi kalau bicara kolaborasi berarti di dalamnya ada sebuah proses 1, 2, 3 orang bahkan lebih untuk bekerja sama dan untuk berjalan bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mari saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita membuka firman Tuhan terlebih dahulu dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saya ulang lagi saudara kasih Tuhan. Dan saya mau saudara yang ada di rumah, mari baca bersama-sama dengan saya ayat ini. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saya mau memberikan sebuah hal yang berkaitan dengan ayat ini yang tentunya akan memberikan pencerahan buat saudara tentang kenapa ayat ini muncul, saudara kasih Tuhan. Nah, satu hal yang perlu saudara tahu gini. Kota Korintus adalah sebuah kota yang memiliki kedudukan yang sangat strategis. Kota perdagangan. Dan kalau kita bicara kota perdagangan berarti di situ berkumpulnya banyak orang. Dan kota Korintus adalah kota yang sangat kaya, kosmopolitan, dan di situ banyak orang yang berdatangan, bahkan bukan mampir, tapi mereka juga bertinggal, mereka juga menetap di kota tersebut. Saudara kasih Tuhan. Nah, dengan berkumpulnya banyak orang, tentu dari berbagai macam kota, berbagai macam daerah, tentu mereka punya budaya yang berbeda, mereka punya pola pikir yang berbeda, mereka punya adat istiadat yang berbeda, dan ketika mereka berkumpul, maka sangat rentan sekali muncullah yang namanya perselisihan di sana. Muncul yang namanya konflik di sana. Nah, konflik itu sendiri bukan hanya di sekitar hal-hal yang umum atau di luar gereja, tapi konflik yang sama juga terjadi di dalam gereja. Sehingga apa saudara kasih Tuhan? Paulus mencela jemaatnya di Korintus. Karena mereka adalah orang-orang yang mulai berpikir bahwa apa yang mereka miliki, apa yang mereka lakukan itu harus sama. Orang lain harus mengikuti apa yang menjadi kehendak mereka. Mereka harus mengikuti ideologi. Setiap orang masing-masing seperti itu, saudara kasih Tuhan. Sehingga muncul istilah yang tadi dikatakan di sana, ada yang namanya golongan Paulus, ada yang namanya golongan Apolos. Itulah yang menjadi latar belakang kenapa ayat ini bisa tertulis seperti itu. Nah, saudara kasih Tuhan, berbicara tentang kesatuan gereja, kita perlu untuk sadar akan hal ini. Setan senantiasa berusaha bagaimana gereja dijungkir balik, gereja berusaha untuk dipecah belah, gereja berusaha untuk dihancurkan di sana, dan setan berusaha bagaimana supaya gereja tidak bisa bersatu kembali. Seperti yang terjadi di antara jemaat yang ada di Korintus. Tapi saya mau tandaskan kepada saudara tentang doa yang Yesus sampaikan dalam Yohanes pasal 17, tepatnya dari ayat pertama sampai ayat yang ke-26, saudara kasih Tuhan. Tapi kita nggak baca ayat semuanya,
Saya mau tunjukkan beberapa hal kepada saudara. Ayat yang ke-15. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15. Ayat firman Tuhan seperti ini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Doa yang pertama daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau gereja tetap ada di dalam dunia. Sebuah pertanyaan, kenapa kok Tuhan Yesus tetap menginginkan pada waktu itu gereja yang tetap ada di dalam dunia? Kembali lagi saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara dunia, maka dunia adalah tempat di mana banyak sekali perselisihan terjadi. Bicara dunia, banyak sekali adanya gap antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Bicara dunia, banyak sekali munculnya strata A, strata B, dan lain sebagainya. Sehingga Allah mau gereja ada di dunia. Saudara kasih Tuhan, di dunia ada si kaya, ada si miskin. Di dunia ada si pintar, si pandai, tapi ada juga dengan si bodoh. Gereja harus memberikan jawaban untuk hal ini. Terjadi kesenjangan di sana yang seringkali memicu adanya konfrontasi, yang memicu adanya setiap kehancuran di dalam segala lini kehidupan manusia. Coba saudara bayangkan saat ini, kalau kita melihat sekitar kita, berapa banyak orang lebih mudah tersulut dengan konflik karena hal-hal yang sepele. Ada tetangga yang mungkin beli televisi baru. Mulai di sana ada pergunjingan. Mulai di sana ada sebuah percakapan gosip sana, gosip sini. Kenapa? Karena nggak terima. Kenapa dia bisa beli TV baru? Kenapa aku tidak? Muncul sebuah konfrontasi di sana. Saudara kasih Tuhan, gereja harus ada di dalam dunia untuk memberikan jawaban. Kalau di dunia ada si kaya, ada si miskin, saya mau katakan buat saudara, di gereja tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Yang ada adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di gereja tidak ada si kaya, si miskin. Tapi di gereja adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan gereja harus memberikan jawaban untuk dunia seperti itu. Sehingga saudara kasih Tuhan, keberadaan gereja boleh menjadi terang. Keberadaan gereja boleh menjadi perwakilan Allah yang ada di dunia ini. Saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara semua? Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini. Sudahkah keadaan saya, keadaan saudara, keberadaan saya dan keberadaan saudara menjadi sebuah jawaban di tengah dunia yang sedang konfrontasi, di tengah dunia yang sedang berkonflik, di tengah dunia yang sedang muncul persungutan, muncul kemarahan di sana sini. Tapi saya percaya gereja GPI Rock akan diberkat dimanapun saudara berada. Saudara kasih Tuhan, jadi doa yang pertama, Tuhan mau gereja ada di dunia. Doa yang kedua, saudara bisa perhatikan ayat yang ke-21 pasal yang ke-17. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Doa yang kedua yang diingat Tuhan adalah gereja harus bersatu. Gereja nggak mungkin bisa menyatukan dunia kalau di sisi yang berbeda gereja ribut dengan keadaannya sendiri. Ada tidak dalam kondisi saat ini? Saya katakan banyak. Gereja sulit untuk bersatu. Gereja lebih cenderung membangun denominasinya masing-masing. Gereja lebih membangun kerajaannya masing-masing daripada memiliki kesatuan sebagai tubuh Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, berbicara gereja tentu multibudaya. Di GBI Rock Gresik dan satelit-satelit saja
itu punya beraneka macam suku, saudara kasih Tuhan. Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada yang dari Ambon dan lain sebagainya. Tetapi apapun suku yang ada, saya mau katakan buat saudara, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan sampai gara-gara suku yang berbeda, kemudian muncul perselisihan di dalam gereja. Doa saya tidak seperti itu. Itu baru bicara suku. Belum bicara tentang multidokrinal, saudara kasih Tuhan. Kalau saudara bisa cermati di dunia ini atau mungkin di Indonesia pada khususnya, ada istilahnya gereja karismatik, ada istilah gereja Protestan, ada istilah gereja Reform dan lain sebagainya. Mereka punya doktrin yang berbeda-beda, saudara kasih Tuhan. Satu contoh saja, kalau bicara baptisan. Ada baptisan selam, ada baptisan percik, ada baptisan pakai bendera dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang berbeda, saudara kasih Tuhan. Yang kalau kita nggak bisa sikapi, seringkali memunculkan sebuah permasalahan di sana. Beberapa waktu yang lalu, saudara kasih Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang saya katakan, bisa dikatakan kelas-kelasnya udah kelas tinggi. Mereka meributkan tentang satu hal yang sebenarnya sepele, yang bagi saya nggak perlu untuk dicontoh. Ada hamba Tuhan lain yang menanggapi. Untuk apa? Untuk sekedar menaikkan peminatnya di YouTube. Saudara kasih Tuhan, gereja harus bisa bersatu. Kalau gereja nggak bisa bersatu, maka jangan pernah berpikir saudara bisa menyatukan dunia. Jangan pernah berpikir saudara bisa mengikat dunia dalam satu kesatuan kasih. Kalau gereja adanya cuma ribut, saudara kasih Tuhan. Tapi saya percaya GBI Rock adalah gereja yang berbeda. Kita boleh berbeda, tapi kita satu dalam tubuh Kristus. Saudara boleh jadi orang Jawa, saudara bisa jadi orang Batak, saudara bisa jadi orang Manado, Makassar dan lain sebagainya. Mungkin secara frekuensi suara kita bisa berbeda-beda. Tetapi kita punya satu bahasa. Satu hal yang seringkali kita katakan, setiap ketemu kita katakan shalom. Artinya apa? Damai sejahtera Kristus itu ada di antara saya dan di antara saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, makanya Tuhan mau di dalam doanya, dia meminta supaya gereja itu menjadi gereja yang sifatnya am. Kalau saudara masih mengingat firman Tuhan yang saya sampaikan pada bulan Februari yang lalu, saudara kasih Tuhan, saya menjelaskan tentang apa itu gereja am. Tapi saya mau coba untuk mengekspos sebentar supaya saudara mengerti gambar tentang gereja am itu seperti apa. Nah, gereja am adalah kumpulan-kumpulan orang-orang asing yang kemudian dijadikan satu menjadi keluarga Allah. Jadi gereja itu kumpulan orang-orang yang berbeda dari berbagai macam suku, dari berbagai macam daerah, kemudian dipanggil Tuhan menjadi satu keluarga Allah. Itu gereja, saudara kasih Tuhan. Jadi kalau saudara mencari gereja yang istilahnya satu suku saja, ya ada sih memang. Gereja-gereja tradisional seringkali cuma bicara tentang satu suku saja. Ya, kalau saya pergi ke satu gereja, ambil kata gereja Jawa, GKJW, maka kebanyakan mayoritas mereka adalah orang-orang yang dari suku Jawa. Kalau ibadah mereka pakai bahasa Jawa. Suatu saat ada teman saya yang dari Batak, mereka datang ke gereja Jawa, ya mereka berpikir pakai bahasa Indonesia, saudara kasih Tuhan. Tapi begitu mereka duduk, mereka cuma ndomblong aja, ini ngomong ngopo gitu ya. Sebaliknya juga saudara kasih, ketika saya berkunjung ke tempat istri saya yang notabene orang-orang Batak, di sana ada gereja-gereja HKBP, HKI dan lain sebagainya. Ketika saya duduk maka mereka mulai mengucapkan bahasa-bahasa planet, saudara kasih Tuhan. Bahasa-bahasa yang nggak bisa saya mengerti secara keseluruhan.
Tetapi kalau kita bicara tentang tubuh Kristus, sekali saya katakan, bicara tentang tubuh Kristus, suku boleh berbeda, tapi kita punya Tuhan yang sama, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tidak mencintai orang Jawa saja, Tuhan tidak mencintai orang Batak saja, Tuhan tidak mencintai suku-suku tertentu saja, tapi Tuhan mencintai semua suku bangsa, termasuk saudara dan saya. Makanya saya tegaskan buat saudara dan saya semuanya, kita ini adalah keluarga. Makanya kalau kita bicara keluarga, di GBI Rock saya pernah katakan, tidak ada orang yang merasa asing dan tidak ada orang yang diasingkan. Saya ulangi ya, di GBI Rock tidak ada orang yang merasa asing dan sebaliknya nggak ada orang yang diasingkan juga. Kita harus bisa bergandengan tangan. Kita harus bisa bersatu hati kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Ya, mungkin saudara kalau ketemu orang Batak, saudara akan bingung dengan bahasa orang Batak. Ya, karena orang Batak itu kalau misalnya sendiri gitu nggak terlalu ramai. Tapi kalau sudah ada 2, 3, itu pasar pindah, saudara kasih Tuhan. Itu orang Batak. Lebih heboh lagi kalau saudara ketemu orang Makassar. Di tempat saya melayani itu komplit, saudara kasih Tuhan. Ada orang Batak, ada orang Makassar. Kalau orang Batak itu bicara frekuensinya itu yang tinggi. Paling enggak gertak dulu. Tapi kalau bicara orang Makassar, bukan hanya frekuensi yang tinggi, tetapi kecepatannya, wah luar biasa, saudara kasih Tuhan. Ya, mereka kalau udah ngomong gitu, ada, saya nggak ngerti. Makanya seringkali kalau ada jemaat yang dari suku Makassar yang konseling sama saya, seringkali saya suruh ngomongnya harus pelan-pelan. Karena gembalamu adalah dari Jawa yang nggak bisa menangkap secara cepat. Tapi kami bersyukur, di tempat saya melayani, walaupun berbagai macam suku, tapi kami diikat dalam satu kasih, yaitu kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, jadi sekali saya tekankan bahwa di GBI Rock, baik yang ada di Gresik, yang ada di setiap satelit, tidak ada orang yang merasa asing. Dan sebaliknya juga tidak ada orang yang diasingkan. Yang berikutnya, di GBI Rock tidak ada orang yang merasa tidak diperlukan. Aku ini siapa sih? Aku kan cuma orang biasa saja. Aku nggak dibutuhkan di gereja, enggak. Sebaliknya juga di GBI tidak ada orang yang merasa paling diperlukan. Kalau nggak ada aku nggak bisa. Kalau nggak ada aku semuanya nggak jalan, enggak. Saudara kasih Tuhan, di GBI Rock semua orang itu diperlukan. Di GBI Rock semua orang diperlukan. Siapapun saudara. Saudara sangat berarti di GBI Rock ini. Gembala kita nggak memandang saudara dari suku mana. Gembala kita nggak memandang saudara orang yang berlebih secara materi apa tidak. Tapi gembala kita adalah gembala yang senantiasa menyambut saya dan saudara, apapun keberadaan saudara. Dan mari kita praktekkan gaya hidup itu dengan jemaat yang lain. Kalau gembala kita sudah memberikan contoh, maka kita pun sebagai jemaat Tuhan, kita pun perlu melakukan hal yang sama. Saya perlu saudara, dan doa saya, saudara juga perlu saya. Kita harus bersinergi, kita harus bisa bekerja bersama-sama untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di GBI Rock tidak boleh ada orang yang hanya pergi ke gereja cuma sekedar berkunjung. Cuma sekedar memanaskan kursi gereja. Jauhkan hal seperti itu dalam diri saudara. Karena di GBI Rock semua orang harus berfungsi. Berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk pekerjaan Tuhan. Makanya di gereja ini ada
divisi-divisi yang siap untuk merangkul saudara. Saudara punya talenta apa? Ayo kita gabung bersama-sama. Untuk apa sih? Untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Kalau saudara punya talenta dalam pujian, nyanyian, saudara bisa hubungi koordinator, ada Bu Jayanti di sana. Kalau saudara bisa main musik, saudara bisa main apapun di sini sudah tersedia, saudara kasih Tuhan. Saudara bisa hubungi Pastor Pramanta. Untuk apa sih? Ayo kita bergandengan tangan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena saya percaya gereja ini nggak bisa berkembang cuma dengan satu orang. Bahkan saya bisa jamin kalau saya bertanya kepada Bapak Gembala bisa nggak majukan gereja ini dengan sendiri? Saya katakan pasti, beliau katakan nggak bisa. Kita perlu bekerja bersama-sama, saling bergandengan tangan, saling menguntungkan, saling menopang satu dengan yang lain. Saya percaya sesuai dengan doa Bapak Gembala kita. Selesai virus COVID-19 ini, ada banyak jiwa-jiwa baru yang hadir di gereja ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi hal itu bisa terjadi kalau saya dan saudara bergandengan tangan. Kenapa? Karena dunia akan lihat saya dan saudara. Gimana dunia bisa tertarik untuk datang ke gereja kalau saya dan saudara nggak bisa rukun? Makanya ayo kita ikatkan kasih kita satu dengan lain dengan kasih Kristus. Saudara kasih Tuhan. Dan yang pasti di GPI Rock, saya dan saudara adalah keluarga. Saya keluarga saudara, dan saudara adalah keluarga saya. Saya tidak bisa menghitung sudah berapa lama kita nggak bisa bertemu. Kangen rasanya nggak ketemu dengan saudara. Ya, Bapak Ibu yang dari wilayah Gresik, ada dari Suci, ya dari Pongangan, dari perumahan GKA, ada yang dari wilayah kota Gresik. Lama nggak ketemu, saudara kasih Tuhan. Dalam bahasa Maduranya, I miss you. Saya kangen dengan saudara. Kita bisa duduk bersama beribadah, saudara kasih Tuhan. Kapan itu terjadi? Saya nggak bisa jawab. Tapi saya percaya badai pasti berlalu. Kita akan kembali bisa beribadah bersama-sama. Kita akan kembali bisa bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Saya percaya gini, kalau sudah lama kita nggak ketemu ke depannya, kita akan semakin solid, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita menghargai ternyata berpisah itu enggak enak loh, saudara kasih Tuhan. Ya, ternyata berpisah dengan sesama jemaat itu enggak enak. Makanya nanti kalau selesai COVID-19 ini, ayo kita rekatkan kasih kita satu sama lain. Saudara kasih Tuhan, karena itu yang menjadi kerinduan Tuhan buat saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam definisi kolaborasi tadi, saya katakan gini kan, sebuah proses di mana dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Ada dua poin penting di sana. Yang pertama adalah kata bekerja sama, dan yang kedua adalah tujuan yang sama. Kalau saya dan saudara berniat untuk berkolaborasi, maka kita harus bisa bekerja sama. Orang yang bekerja sama, dia enggak bekerja secara individualis. Orang yang bekerja sama bukanlah orang yang sukanya one man show. Orang yang niat bekerja sama bukan orang yang seperti Superman, saudara kasih Tuhan. Tapi kalau orang yang mau bekerja sama adalah orang yang mau menaruh kelebihan dan kekurangannya dalam satu meja untuk kita bisa saling melengkapi, untuk kita bisa saling bekerja sama antara satu dengan yang lain. Saya punya kelebihan, ya, tapi di sisi lain saya juga punya kekurangan. Demikian juga saudara dan saya. Tapi kalau kita mau bekerja sama, ayo kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Kelebihan saudara melengkapi kekurangan saya, sebaliknya kelebihan saya melengkapi kekurangan saudara. Itulah arti bekerja sama, saudara kasih Tuhan. Saya membaca buku, ada pepatah Afrika, tapi sudah saya terjemahkan karena memang saya sudah lama tinggal di Afrika.
Kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini, saudara kasih Tuhan. Jika kamu ingin cepat, pergi sendiri. Tetapi jika kamu ingin pergi jauh, pergi bersama. Kita ulang ya. Kalau saudara ingin pergi cepat, pergi sendiri. Tapi kalau saudara ingin pergi jauh, saudara harus bisa pergi bersama-sama dengan yang lain. Artinya apa saudara kasih? Kenapa kok pergi jauh? Karena kita bisa saling menguatkan satu sama lain di sana. Kita bisa saling menopang satu sama lain di sana. Makanya ayo kita punya pemahaman yang sama tentang hal ini, saudara kasih Tuhan. Budaya kerajaan Allah adalah budaya bekerja sama. Bedakan antara bekerja sama dengan bekerja bersama. Bedakan antara bekerja sama dengan bekerja bersama. Ya. Kenapa kok berbeda, saudara kasih Tuhan? Karena gini, orang yang bekerja bersama, mereka boleh berada di satu tempat, tapi mereka melakukan pekerjaan dengan tujuannya masing-masing. Tapi kalau orang bekerja sama, mungkin mereka berbeda tempatnya, tapi mereka punya satu tujuan yang sama. Di dalam gereja, hal ini harus kita combines. Artinya gini, saudara sebagai pengurus dalam divisi tertentu misalnya, ambil aja mungkin PAW. Tim PAW harus bekerja bersama, sekaligus bekerja sama. Dalam arti bekerja sama, bersama dengan timnya, tim PAW, mereka harus bekerja bersama-sama bagaimana memajukan tim PAW. Tapi di sisi lain, tim PAW juga harus bekerja sama dengan divisi-divisi yang lain. Untuk apa? Untuk kemajuan gereja ini, saudara kasih Tuhan. Saya percaya kita punya hati yang sama. Ya. Baik divisi PAW, divisi Roket, Rocky, ya bahkan mungkin untuk hal-hal yang lain seperti kunjungan dan lain sebagainya, kita harus bisa bekerja sama. Kenapa? Karena kita punya tujuan yang sama, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang berkaitan dengan kolaborasi adalah harus memiliki tujuan yang sama. Apa tujuan yang sama? Tadi saya katakan Pak Saudara, tujuan kita adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Gak ada tujuan yang lain, saudara kasih Tuhan. Kalau saudara bekerja memajukan divisi PAW, bukan untuk kepentinganmu, bukan untuk kebanggaanmu pribadi, tetapi kita punya tujuan sama bagaimana Tuhan dimuliakan dalam divisimu. Kita sebagai guru-guru Rocky, bukan mencari kebanggaan pribadi. Ini loh Rocky hebat, ini loh Rocky maju, ini loh Roket hebat, enggak. Tapi kita harus punya tujuan yang sama bagaimana pekerjaan Tuhan di gereja ini boleh bekerja secara beriringan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya saudara kasih Tuhan, kalau kita bisa bekerja sama, maka tidak akan terjadi ketimpangan di sana. Jangan sampai terjadi ketimpangan, PAW-nya maju luar biasa, Rocky-nya mundur. Tidak boleh seperti itu. Doa saya, bahkan saya percaya harapan gembala kita juga, baik PAW, Rocky, Roket maupun divisi yang lain boleh bergerak maju secara bersama-sama. Untuk apa sih? Sekali lagi, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, orang yang mau bekerja sama, seperti yang Bapak Gembala sampaikan pada minggu yang kemarin, mesti ada berkatnya di sana. Ketika engkau bersatu, mesti ada berkatnya di sana. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap kesatuan yang kita miliki. Dan saya percaya Tuhan pasti akan melihat setiap kesatuan hati kita masing-masing. Waktunya untuk gereja bisa menjadi kesaksian kalau bicara tentang bekerja sama antara satu dengan yang lain.
Dunia sedang penuh dengan gejolak, saudara kasih Tuhan. Dunia penuh dengan orang-orang yang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi gereja harus ada di tengah-tengah dunia untuk memberikan contoh, untuk memberikan teladan, sehingga banyak orang akan melihat bahwa Yesus Tuhan itu ada atas hidup saya dan saudara. GBI Rock, Gresik, dan satelit-satelitnya, saya percaya keberadaanmu akan menjadi saksi bagi banyak orang. Keberadaanmu akan bisa menjadi terang bagi banyak orang. Dan akan ada banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini kerinduan kita bersama-sama, saudara kasih Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara ayat yang terakhir dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan seperti ini. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesatuan yang kita miliki, kerukunan yang kita miliki, saya percaya akan membuahkan berkat atas kehidupan saya dan saudara. Keluargamu diberkati, suami istri anak diberkati. Ketika kita mengeterapkan kerukunan sesama tubuh Kristus, kerukunan dalam rumah tangga yang ada. Dan GBI Rock pasti akan maju untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat saudara kasih Tuhan. Dan saya percaya badai pasti akan berlalu, dan nanti kalau sudah berlalu, gereja GBI Rock Gresik dan satelit akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang tim PAW untuk bisa maju, kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Ya Yesus Tuhan. Walau tiada rasa bagiku tuh berharap, imanku takkan luluh, Terima kasih Tuhan. bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku tuh berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Saat ku memuliakan namamu, saat ku memuliakan namamu. Sementara musik keyboard tetap mengalun dalam hadirat Tuhan, saya memberikan waktu buat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Siapkan roti dan anggur untuk kita sebentar menerima perjamuan kudus. Sekaligus siapkan hatimu, kehidupanmu untuk menerima kuasa tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima saat ini. Tuhan, kami mau jemaat Tuhan di tempat ini boleh memiliki kesatuan hati antara satu dengan yang lain. Karena kami sadar Tuhan, ketika Tuhan mengutus kami di dunia ini, kami harus menjadi jawaban bagi dunia.
Kami harus menjadi teladan bagi dunia. Dunia penuh dengan perselisihan, dunia penuh dengan kemarahan. Tapi ketika gereja Tuhan hadir, gereja harus bisa menjadi terang dan damai bagi bangsa ini, bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan bersatu. Yang kami mulai dari keluarga kami, yang kami mulai dari gereja kami, sehingga keberadaan kami boleh menjadi terang bagi dunia yang ada. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan terima perjamuan kudus. Mari Bapa di surga, persiapkan hati kami semua untuk kami menerima perjamuan kudus. Tuhan layakkan kami hamba-Mu, pelayan-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga melayakkan setiap umat Tuhan yang akan menerima perjamuan kudus pada kesempatan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pegang roti di tangan kananmu masing-masing. Melebihi kepala sebagai satu bentuk penghargaan kita akan tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah mati buat kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah rela memberikan nyawanya buat kami. Sehingga kami yang berdosa, kami yang cacat celah, kami dibenarkan oleh Tuhan. Kami yang harusnya dikutuk, tapi kami justru diberkati oleh Tuhan karena kematian Tuhan di kayu salib. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Tuhan buat pengorbanan buat kami semuanya. Dan kami akan menerima perjamuan kudus ini Tuhan dengan mendasari dengan kebenaran firman-Mu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pegang sudah dipersekutukan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur yang kita pegang sudah dipersekutukan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari dalam waktu sejenak naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa surga buat perjamuan kudus yang kami terima. Kami percaya kuasa ilahi Tuhan ada mengalir atas hidup kami saat ini. Sehingga setiap kami, setiap umat Tuhan yang ada di rumah khususnya, mungkin di antara mereka ada yang sakit ya Tuhan, kuasa tubuh darah Tuhan akan menjamah mereka semua di dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan Tuhan, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Kalau di antara umat-Mu Tuhan ada yang punya masalah, punya beban berat dalam hidup mereka, Bapa di surga, biarlah kiranya tangan kasih Tuhan boleh menjangkau dan melewati setiap umat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang akan menyelesaikan setiap masalah di masalah yang ada, sehingga setiap umat mengalami kemenangan karena pertolongan Tuhan ada bersama dengan mereka. Bahkan kalau ada umat-Mu yang mengalami kekurangan ya Tuhan, karena kondisi yang ada seperti saat ini, kami tetap percaya bahwa Engkau Yehovah Jireh, Engkau Allah yang sanggup mencukupi hidup kami semuanya. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, semuanya dicukupi oleh Tuhan. Bahkan kebutuhan-kebutuhan yang lain semuanya ada dalam campur tangannya Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat saat ini Bapak di surga. Dan kami peralaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita udah dengar firman Tuhan.
Dan waktunya untuk kita memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Mari siapkan untuk setiap amplop persembahan Bapak Ibu semuanya, dan berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya Dia Allah sumber rezeki, sumber berkat yang akan memberkati Bapak Ibu saudara semuanya. Sebelumnya kita mau satu hati dalam doa. Bapa di surga, kami telah mendengar firman Tuhan dan tiba waktunya untuk kami boleh memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Engkau melihat setiap taburan-taburan yang dilakukan umat-Mu Tuhan pada saat ini. Dan hamba percaya Engkau Allah yang akan memberikan Tuhan yang terbaik atas setiap umat-Mu. Apa yang mereka tabur, itu yang mereka akan tuai Tuhan. Dengan percaya Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami sebagai umat-Mu. Engkau Allah yang terus bertanggung jawab atas kehidupan kami semuanya. Sucikan, kuduskan setiap persembahan yang ada, dan biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, kita akan sebentar mendengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan, hidup berkemenangan di dalam Tuhan itu normal bagi setiap warga kerajaan. Kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan, kerajaan yang tak terkalahkan, dan kerajaan yang tidak akan pernah berakhir seperti rajanya. Tetapi kepada kita, yaitu para Yosua, Tuhan berjanji, tidak akan ada yang bisa bertahan menghadapi engkau. Tidak ada. Raksasa manapun, embahai raksasa, tidak akan bisa bertahan. Karena kita bukan manusia biasa. Kita manusia yang disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Seringkali kalau kita berkata, Tuhan kenapa engkau membiarkan kami dalam situasi ini? Saudara menghina Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hidupmu, hatimu, di antaramu. Tuhan ada di antara kita. Dan Dia janji tidak akan membiarkan. Until the end of the age. Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Tidak kepada semua orang, tentu saja kepada keluarga kerajaannya saja. Dan Dia berkata, setiap daerah yang kamu injak dengan telapak kakimu menjadi milikmu. Saya tidak ada waktu untuk bersaksi, tapi seringkali saya mengalami hal semacam itu. Dan benar-benar Tuhan berjanji, cuma ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7, 6, 7, dan 9 ada perintah Tuhan. Ya, supaya kita menguatkan diri kita, be strong and very courageous. Courageous itu tabah. Untuk tabah. Kenapa banyak orang putus asa, bahkan ada yang bunuh diri? Karena tidak tabah, saudara. Siapa pemenang itu? Bedanya pecundang dengan pemenang. Ya, pemenang itu berani bertahan lebih lama. Dia mungkin knockdown tapi tidak knock out. Mungkin saat ini saudara mengalami setelah lockdown jadi knockdown. No. Yang penting tidak knock out. Tuhan berjanji menyertai, tidak pernah membiarkan, dan tergantung kepada kita. Percaya tidak dengan janji Tuhan ini? Yang bisa menggagalkan diri kita sendiri kalau kita takut. Kalau kita gemetar, seharusnya yang gemetar itu musuh. Sebab apa? Tuhan tuh menteror musuh kita, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Ingat, bagaimana ketika Sang Putra Tuhan Yesus berjalan di muka bumi ini. Iblis-iblis gemetar, ketakutan. Dia cuma hadir, dia belum ngapa-ngapain, dia belum doa, belum melakukan sesuatu. Orang sudah roh jahat sudah ketakutan. Karena itu umat Tuhan, kenalilah the power of the promise. Tuhan berjanji pertama menyertai, tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Itu sudah harga mati, sudah pasti. Itu ilmu pastinya Tuhan. Karena itu jangan khawatir apapun. Nikmatilah hadirat Tuhan. Nikmatilah kehadiran Tuhan. Ketika kita belum dirumahkan, kita tidak merasakan hadirat Tuhan di rumah kita. Kita pikir hadirat Tuhan kalau kita di pertemuan besar, di gedung gereja dan sebagainya. No, in your very house, di dalam rumahmu, kamu bisa mengalami kehadiran Tuhan. Tidak usah 2-3 orang, 1 orang saja.
Tuhan hadir. Masih ingat bagaimana Yesus datang pada seorang perempuan Samaria yang dihina seluruh kota? Dia datang kepadanya, membangkitkan dia, dan dia menjadi pemberita tentang Kristus dan keselamatan pada seluruh kotanya. Yang bisa menggagalkan cuma kita sendiri. Tetapi selanjutnya ada bagian daripada Joshua. Bagian dia adalah ayat yang ke-8, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memperkatakannya, mempercayainya, dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan janji Tuhan, a good success, akan mengalami perjalananmu berhasil, dan engkau akan mengalami sukses yang sejati. Sukses sejati bukan harta benda. Sukses sejati adalah menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Have a good success, warga kerajaan. God bless you. Amin. Baik, suara gembala sudah kita dengarkan. Dan saat ini saudara kasih Tuhan, ada beberapa hal yang perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk minggu depan, kalau memang belum ada instruksi dari pemerintah pusat yang ada, untuk kita bisa ibadah bersama-sama, maka kita akan terus ibadah secara live streaming. Kita tetap mengikuti aturan yang ada, dan kita sebagai warga negara yang baik, saya percaya kita akan turut dukung upaya pemerintah ini, sehingga virus corona bisa kembali berlalu, bisa kembali pergi atas bangsa ini, dan kita bisa kembali bersekutu memuliakan nama Tuhan. Dan hal yang kedua, saudara kasih Tuhan, bagi Bapak Ibu yang mendapatkan berkat dari Tuhan dan pengen terus untuk berbagi kasih kepada banyak saudara, baik yang seiman maupun yang di luar iman kita, masih diberikan kesempatan bagi saudara untuk boleh memberikan sumbangsimu, baik secara materi yang sudah bisa tabur dalam rekening gereja kita, Gereja GBI Roh Gresik, dan saudara juga bisa dalam bentuk barang atau mungkin alat-alat kesehatan yang diperlukan, saudara bisa berbagi di sana. Saya percaya bahwa kepedulian gereja Tuhan akan menjadi jawaban bagi dunia yang sedang membutuhkan pertolongan pada saat ini. Dan yang terakhir, saudara kasih Tuhan, tetap diingatkan, tetap dihimbau, gereja kita ada program membaca Alkitab sehari 3 pasal untuk kitab-kitab dalam perjanjian baru. Ayo jangan putus semangat, ya. Gelorakan terus semangat membaca Alkitab, karena akan ada banyak hal yang baru yang kau dapatkan bersama dengan Tuhan. Demikian Pak atas pekan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap. Imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap. Imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan Mari kita menaikkan doa bahwa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak surga, Engkau sudah memberkati jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
Kami percaya ibadah kami diberkati Tuhan, dan ibadah kami akan diberkat bagi setiap umat Tuhan yang saat ini menyaksikan ibadah. Pada saat ini Tuhan berkati keluarga lepas keluarga, suami, istri, anak-anak Tuhan berkati. Bahkan apapun yang menjadi kerinduan kami, Allah boleh campur tangan dalam segala perkara. Mari Bapa di surga, Engkau kiranya menilik setiap umat-Mu satu demi satu Tuhan. Apapun yang di pergumulan umat-Mu, baik dalam perekonomian, pekerjaan usaha, kiranya Engkau Allah yang sanggup campur tangan dalam segala perkara. Sehingga umat-Mu tidak kekurangan ya Tuhan, tapi justru umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami. Dan terlebih dahulu Tuhan, mau berdoa kiranya berkat Tuhan tercurah atas setiap kehidupan umat Tuhan yang ada. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Engkau yang ada di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kehidupan saudara dan saya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apapun yang menjadi kerinduan doa-doamu. Apapun yang terbaik yang datangnya dari Tuhan akan dilimpahkan atas kehidupan saudara. Dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang bahwa kita masuk dalam kerajaan yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Amin.